dari Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan kapas menjadi kaos. Nah, bisa kita jelaskan dari proses pengolahan kapas menjadi kaos. Sebenarnya kaos itu bermutu tinggi yang terbuat dari bahan katun atau kapas, karena sudah kita ketahui beberapa bahwa katun ini sangat menyerap keringat, sehingga di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan kapas. 1. Buah bunga atau kapas atau bol yang sudah matang siap dipetik dari pohonnya. Memetik bisa dilakukan secara manual ataupun dengan mesin. Jika pemetikan secara manual, maka daun tidak akan ikut terpetik dan buah yang dipetik hanya benar-benar yang sudah matang saja. Nah, sedangkan mesin tidak bisa memilih buah yang dipetik. Jenis bentuk kapas pun berbeda-beda di setiap daerah. Lanjut dan yang kedua. Setelah dipetik dari pohonnya, kapas tersebut harus dipisahkan dari bijinya. Proses ini biasa disebut dengan gining. Pada proses ini, kapas disedot ke dalam tabung untuk dimasukkan ke dalam mesin pengering agar kelembapan kapas berkurang dan berkualitas serat kapas menjadi lebih baik. Lalu kapas akan melalui alat pembersih yang membersihkan daun, tangkal, dan biji. Membersihkan daun, tangkal, dan biji yang masih menempel pada serat kapas. Kapas yang telah dibersihkan ini dipadatkan menjadi bal setinggi 1,5 meter yang beratnya mencapai 227 kg bal. Kapas ini siap untuk diproses lebih lanjut di pabrik pementalan. Proses selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Proses selanjutnya, bal-bal kapas dibuang kembali dan dimasukkan ke dalam mesin pemetik atau pisker. Kapas yang dapat dilonggarkan kembali dengan tongkat pemukul, lalu melakukan beberapa macam penggilingan agar bulu-bulunya naik kembali. Hal ini bermaksud menghilangkan sifat tumbuhan dan menyediakan seratnya lebih halus dan lembut. Proses berikutnya bisa disebut carding. Carding adalah proses untuk membuka gempalan-gempalan lalu meluruskan agar sejajar satu sama lain. Proses ini dapat difungsikan juga untuk menciptakan tekstil kombinasi. Pada proses ini, jenis serat yang berbeda dapat disatukan, misalnya serat kapas dicampurkan dengan serat sutra atau digunakan untuk mengkombinasikan berbagai warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tahapan combing, di mana tahapan combing ini adalah proses memisahkan serat-serat yang lebih pendek sehingga benang yang dihasilkannya lebih kuat dan baik. Sebenarnya tahapan ini dapat dilewati, namun jika ingin hasil yang lebih baik, maka sebaiknya tetap melalui tahapan combing ini. Kebanyakan merek pakaian menengah ke atas memakai kualitas combat, contoh kapas yang disisir. Katun yang sudah melewati proses combing akan berbentuk untaian yang panjang yang biasa disebut silver. Kemudian proses selanjutnya adalah drawing, di mana drawing ini adalah proses penarikan. Pada tahap ini beberapa silver digabungkan sehingga menghasilkan untaian serat kapas yang sangat tebal. Untaian ini lalu disebut dengan roofing. Lalu dua roofing dipilih yang menghasilkan berat yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut menjadi benang. Selanjutnya penggabungan dan pemilihan ini atau disebut juga dengan istilah slabbing menghasilkan ketebalan dan ukuran benang yang diinginkan. Keseluruhan proses di atas umumnya disebut juga dengan spinning, pemintalan. Secara lebih detail, lebih lagi sebenarnya banyak tahapan lain yang dapat ditambahkan dalam proses pemintalan ini sesuai dengan hasil kualitas, ukuran, ketebalan, warna benang yang ingin dihasilkan. Terima kasih, sekian. Selanjutnya adalah drawing atau proses penarikan. Pada tahap ini beberapa server digunakan sehingga menghasilkan untaian serat kapas yang sangat tebal. Untaian ini melalui disebut dengan roving. Lalu dua roving dipilih dengan menghasilkan berat yang dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut menjadi benang. Selanjutnya menggabungkan dan memilih atau disebut dengan istilah sublipping. Disebut dengan juga keseluruhannya proses di atas umum disebutkan dengan spinning, pemintalan. Secara lebih detail lagi sebenarnya banyak lebih detail lagi tahap lain yang dapat ditambahkan dalam proses dan ini sesuai dengan hasil kualitas, ukuran, ketebalan, warna benang yang ini dihasilkan setelah proses pemintalan atau spinning. Maka hasil adalah spinning, maka hasil benang hasil pemintalan ini akan termasuk proses berikut yang disebut soft winder. Atau soft winder adalah proses penggulungan benang dari hasil permintaan benang yang telah digulung melalui software akan masuk ke proses pencelupan benang. Tujuan adalah untuk membeli warna pada benang
belum ditentukan untuk menjadi kain. Jadi warna kain itu berasal dari proses pencelupan benang ini. Setelah proses pencelupan benang selesai, kemudian benang dikeringkan. Untuk proses selanjutnya, pencelupan atau pewarnaan pada benang adalah proses meyaving. Meyaving biasa juga disebut dengan proses penunuan, yaitu proses pengolahan benang menjadi sebuah masuk ke proses panen atau meyaving. Benang perlu disiapkan terlebih dahulu. Proses ini mempersiapkan benang hingga benang itu terjadi dan tergulung rapi. Terima kasih.